dan fantastis, bisa melebihi nilai GCP seperti itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang saya tetap program tetap jaga stamina. Gimana nih kabarnya? Gimana aja perjalanan mudiknya? Sudah pada kumpul dengan sanak keluarga? Alhamdulillah. Saya ucapkan sebelumnya banyak terima kasih buat teman-teman subscriber yang selalu mendukung, mensupport channel ini. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih banget yang selalu berkomentar positif ya, membantu banget untuk menjelaskan apa yang saya kurang diperjelas. Teman-teman telah membantu menjelaskan saya gitu kan seperti itu. Nah, di sini masih suasana lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di sini tadi saya buka buka klik petir, ternyata munculnya seperti ini ya. Ini muncul seperti ini. Ini kita ada gambaran, mungkin bagi teman-teman yang sudah buka dari pagi, ini jam 2 ya, tanggal 2. Di sini kan ada ada tulisan ya. Kalau itu kan bahasa Inggris, kita silakan translate ke bahasa Indonesia. Kalau saya kan kurang paham dengan bahasa Inggris, langsung di translate. Nah, ini kita bacakan bagi teman-teman yang malas baca, ini saya bacakan ya. Vipers pertama di Open Network memamerkan rekor partisipasi total lebih dari 125.000 penjual aktif dan 1,8 juta penjual terdaftar, termasuk lebih dari 58.000 penjual aktif dan 1,8 juta pelopor telah menggunakan peta Pi, yang menyoroti utilitas Pi di dunia nyata. Ya, dunia nyata secara global, pelopor dan pedagang terlibat dalam berbagai transaksi mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan dan pakaian hingga layanan profesional seperti desain dan perbaikan otomotif. Semuanya didukung oleh Pi dalam perdagangan lokal. Nah, ini di sini kemarin ada salah satu komentar, nggak tahu ini pioner atau bukan. Saya rasa kalau pioner ini paham ya, kita melakukan transaksi dengan barter-barteran itu ya apa sih ya, mungkin ya emang mungkin di Indonesia itu belum resmi ya, belum resmi untuk koin Pi itu belum resmi ya, belum legal. Tapi ya kita sebagai komunitas ya itu udah sah-sah aja. Di sini ada salah satu komentar ya, komentaran teman ini ini saya yakin ini bukan pioner ya. Mana di sini ya? Kemarin saya kirim ke sini. Saya yakin ini bukan pioner ya. Kalau pioner pasti paham dengan apa yang saya kontenkan di sini gitu. Di sini butuh beras, kalau punya Pi hasil nambang mah jual aja, jangan tukar nilai kecil, aneh-aneh aja, sesat jual di bursa hasilnya duit, beli pakai rupiah, beras itu jangan sesat, ntar kena pasal barter koin yang spekulatif gini. Dan ingat, kode kripto itu legal, jadi aset digital di Indo, bukan difungsikan sebagai uang. Kalau kecium polisi dimasukkan kena pasal baru kapok. Nah, ini saya rasa ini bukan pioner ya, karena saya selama ini dimanapun sekarang di seluruh dunia ya sudah melakukan transaksi dengan koin Pi gitu kan, ada gitu kan maksudnya. Bahkan tadi yang saya bilang itu kan Kortim juga sudah sudah mengumumkan bahwa di seluruh negara manapun bisa melakukan transaksi dengan koin Pi, yaitu mungkin hanya sebatas juga komunitas, karena kan di masing-masing negara mungkin belum legal juga seperti itu. Nah, di sini kita bisa menyikapi mana orang yang pioner, mana yang bukan. Jadi seperti itu. Jadi buat kakak yang komen ini, tolong pelajari dulu tentang Pi Network. Emang kita juga tidak tahu, belum paham betul paham dengan koin kripto juga gitu ya. Tapi saya rasa saya melakukan transaksi ini itu hanya sebatas komunitas, belum keluar. Jadi belum mencapai non pioner itu masuk ke kita, belum ya. Kita hanya menggunakan koin Pi itu hanya sebatas komunitas
Pinetalk. Tapi saya yakin suatu saat kakak yang komen ini pasti ikut nambang Bi. Bahkan mungkin ini udah nambang tapi dia belum paham gimana caranya kerja CoinPi untuk melakukan transaksi. Kenapa sekarang dengan negara luar itu banyak banget melakukan transaksi, misalkan beli mobil gitu kan. Nanti ada salah satu video, mungkin di next video ya, itu ada di Cina ya. Kalau di Cina kita mengiblat ke Cina, wah sangat luar biasa. Nah itu nanti pembahasannya di next video. Nah sekarang kita pembahasan untuk yang tadi, yang melakukan transaksi contoh menggunakan Koima itu untuk sandang pangan, untuk kebutuhan sehari-hari. Emang bener, ini ada salah satu video juga, ini contoh kita untuk melakukan transaksi barter menggunakan CoinPi. Jadi itu harganya mau menilai GCP, mau enggak, itu hak kalian, itu hak mereka, seperti itu. Nah di sini nanti akan saya sepil di ujung video, ada salah satu transaksi di Indonesia. Ini nggak tahu di daerah mana, tidak disebutkan di daerahnya, tapi ini luar biasa. Melakukan transaksi itu cukup dengan sayuran. Jadi mereka itu ada sekelompok komunitas melakukan barter itu menggunakan sayur mayur. Ini yang contoh bagus ini. Jadi kita jangan terlalu berambisi dengan wah pengen barter mobil dengan nilai GCP. Ya kita sekali lagi seperti yang kemarin saya katakan di video yang kemarin, gunakanlah transaksi itu, gunakan transaksi sesuai budget kita, sesuai modal kita, gitu kan. Nah di sini juga ada yang berkomentar, nilai kecil aja nggak mampu, apalagi nilai besar. Nah kita bisa belajar mulai sekarang. Ayo setiap komunitas itu melakukan transaksi dengan nilai yang kalian suka. Misalkan kalian mau mendukung nilai GCP, ya silahkan. Kalian mau bentuk nilai sendiri, ya silahkan, gitu seperti itu. Kalian itu ingin membentuk nilai itu sesuai dengan bursa, ya silahkan. Di sini nggak ada larangan, tergantung kemampuan kita, tergantung kebijaksanaan kita. Karena kita butuh bijaksana juga, karena semua yang ingin melakukan transaksi itu, semua itu pengennya harganya yang wow, mobil, rumah dengan yang mewah-mewah, tapi di saku kita itu minim, modal kita minim. Ya makanya kita gimana menggunakan dengan modal minim itu. Nah di sini juga alhamdulillah kita udah mencapai Pfresh yang pertama, yang pertama di event network juga udah banyak yang mengikut sudah banyak yang sudah aktif gitu kan, seperti itu. Yang aktif itu termasuk lebih dari udah 58.000 yang aktif sebagai pedagang penjual aktif gitu kan, lokal. Jadi seperti itu. Jadi ayo kita teman-teman gitu kan, ini kan udah ada support juga dari Kortim. Jangan bilang Kortim itu pembohong, Kortim itu penipu. Kapan sih nilai GCP ini terjadi? Kapan sih ketok palu Kortim itu ketok palu untuk mendukung nilai itu? Ya mungkin belum saatnya. Disitulah kita harus sabar, harus sadar, harus tetap semangat. Jangan karena CoinPi tidak nilai GCP lebaran kita putus asa, jangan. Kita harus tetap semangat. Suatu saat kalian akan bisa menikmati hasil yang benar-benar fantastis, bisa melebihi nilai GCP, seperti itu. Jadi intinya kuncinya kita sabar, jangan pernah menyerah. Ayo lakukan apa yang kita bisa lakukan, seperti itu ya. Ini untuk alhamdulillah Pfresh pertama di Open Network itu wow, sangat luar biasa ya kemajuannya, potensinya gitu kan. Penjual sampai mencapai 125.000 penjual, terus yang aktif itu 58.000 yang aktif pedagang lokal. Ayo kita bareng-bareng. Saya pun kalau ada posisi ada di Indo, pengen banget, beneran pengen banget, karena di kampung saya itu ya tukang bakso ada, mie ayam ada, terus sayur-mayur juga kita di kampung kita nanam. Ayolah, saya bener kalau udah di Indo saya pengen ngembangkan itu. Tapi sayang sekali saya posisi masih di luar negeri, ya kita masih bisa berkomentar seperti ini. Nah ini pesan buat teman-teman, jangan memaksakan diri jika kita tidak mampu. Seperti itu ya. Karena apa? Kalau kita terlalu memaksakan, kita sendiri yang repot, kita sendiri yang capek. Seperti itu ya. Jadi intinya di video ini alhamdulillah Pfresh sekarang di Open Network sudah mencapai sangat luar biasa ya. Kita lihat video yang tadi saya bilang ya, untuk barter itu di komunitas itu bisa menggunakan
palawija, sayur mayur sesuai kebutuhan kita. Oke, kita langsung aja ke videonya. Sekalian saya tutup. Mungkin sekian obrolan pagi ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi kakak yang tadi berkomentar, silakan korcek lagi video saya. Bye bye. Salam cerdas untuk pioner.